Salam saudaraku. Shalom. Puji nama Tuhan, luar biasa kasih Tuhan bagi kita dalam minggu-minggu ini. Tuhan memberikan kita kesehatan yang luar biasa. Amin saudaraku. Amin. Apapun yang terjadi tetap kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Firman Tuhan minggu kemarin saudaraku, siapa yang ingat saudaraku, Tuhan mengingatkan kita tentang mengenai saudaraku bagaimana saudaraku kejatuhan umat manusia di akhir zaman. Bukan dengan kekerasan. Ya, kejatuhan umat manusia di akhir zaman ini bukan dengan kekerasan atau bisa juga dikatakan dengan pemaksaan, bisa juga dikatakan dengan interogasi. Bukan saudaraku. Tapi dengan apa saudaraku? Dengan mujizat palsu. Yang kedua dengan uang. Ditawari berbagai hal dengan kebahagiaan. Jangan salah saudaraku. Karena di Tesalonika katakan saudaraku, tetapi manusia durhaka harus lebih dahulu saudaraku datang, barulah datang Tuhan. Itu sudah firman Tuhan katakan. Coba cari dulu di Tesalonika itu, saudara, biar kita mengerti. Karena saudaraku, di hari-hari ini banyak orang terlalu berkata tidak berdasarkan firman Tuhan. Oh, tunggu diangkat dulu anak-anak Tuhan. Oh, tunggu kita dulu disingkirkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di Tesalonika didatangkan dulu adalah manusia-manusia dulu. Coba cari tahu dulu di mana tertulis itu, coba biar kita paham betul. Karena di hari-hari ini saudaraku, kita harus berdasarkan apa yang Tuhan tuntun bagi kita, supaya kita jangan terombang-ambingkan. Ya, coba 2 Tesalonika 2 ayat 2 Tesalonika 2 ya. Judulnya saudaraku, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Bukan dikatakan saudaraku kekejaman sebelum datang Tuhan, tapi namanya kedurhakaan ini berbicara apa saudaraku? Durhaka. Bukan. Durhaka itu sejenis apa? Lenceng. Ada lagi? Menolak kebenaran. Kebenaran. Ada lagi? Yang muda-muda. Paling kundang. Paling kundang. Boleh. Apa saudaraku? Apa itu yang dimaksud kedurhakaan? Biar kita tahu betul. Jangan asal nanti durhaka masuk dia durhaka. Ayo, apa itu durhaka? Menolak kebenaran, tidak mengakui Tuhan. Oke. Mengakui kebenaran firman Tuhan. Tidak mengakui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan saudaraku. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tahu saudaraku kedurhakaan itu apa? Ini sama dengan seperti ego. Saya ingat seperti yang apa dikatakan Bapak ini, maling kundang. Ya. Sama ini saudaraku, namanya durhaka itu durhaka terhadap uang. Jangan salah saudaraku. Benar. Contoh, ada ini seorang dalam suatu keluarga membagi Warisan. Kita tidak tahu bagaimana sifat-sifat durhaka. Eneng ibana sugi. Yang artinya lebih mementingkan diri sendiri. Ialah Egois tinggi. Tapi yang artinya saudaraku, durhaka itu adalah apa saudaraku? Ingin mau lebih lagi banyak. Karena sesak bersalah apa? Kalau enggak durhaka berarti bagi rata. Namanya durhaka. Memang anak durhaka. Bukan mesti harus ditunjang orang tuanya, itu dikatakan durhaka. Sama dengan durhaka itu adalah
Mau semua dimiliki. Ya, itu di situ bukan istilah Kekejaman. kekejaman. Sudah disediakan Tuhan ini, maunya kebebasan yang daripada antikris. Sudah dibatasi Tuhan, maunya semua itu harus dinikmati. Anak Tuhan kok, anak-anak bebas, anak-anak merdeka semua harus dinikmati. Apakah begitu pesan Yesus kepada Adam dan Hawa? Tidak. Semua dalam taman ini boleh kamu Makan. tapi ada satu, jangan kamu. Makan. Karena inti dari pengetahuan itu, saudaraku, buah itu adalah akan menjadi Allah. Itu jebakan sih. Begitu juga di hari-hari terakhir, saudara. Semua ini boleh kita nikmati, tapi yang satu ini jangan. Apa itu? Kalau di Wahyu katakan apa? Tanda. Ya, tanda itu, saudara. Tanda binatang. Benar, saudara. Boleh semua. Apa? Coba kita baca dulu ya. Ini. Coba dibaca dulu satu orang ya, saudaraku ya. Ayat 3 dimulai. Coba ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus Binasa. Gak ada lagi pembelaan sebenarnya bagi mereka. Dia 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Iya, yang mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, firman Tuhan katakan haruslah dipilih dahulu manusia durhaka, baru datang Tuhan. Tapi persilain banyak. Tunggu diangkat dulu, baru datang manusia durhaka. Kita balik-balik, pemutar balikan firman Tuhan, saudara. Biar kita tahu, biar kita bisa menghadapi masa-masa manusia durhaka itu. Manusia durhaka itu firman Tuhan katakan apa? Yang akan Binasa. Yang harus binasa. Yang mau meninggikan diri sama seperti Allah. Kalau sudah manusia itu nanti sudah pandainya seperti Allah, saudaraku, terjadilah apa? Kesombongan. Benar. Ya. Tapi saudaraku, ya. Ayat 9, coba dibacakan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Mari saudaraku, kalau yang masih belum sadar, mari kita sadar. Amin. Bagi kita semua, ya, yang mendengarkan firman Tuhan, bukan dengan kekejaman mereka datang, tapi bagi anak-anak Tuhan dikatakan apa? Yaitu kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, saudaraku ya, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, Dan tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Saya memang dahulu ditakut-takuti, bagaimana diancam, bagaimana tapi lain di akhir zaman ini. Ya. Bagaimana manusia itu dipengaruhi, digagalkan imannya dengan mujizat-mujizat palsu. Kamu akan hidup kalau terima ini. Kamu akan sehat. Ya. Kamu akan bebas menjadi anak Allah. Kalau masih belum tahu, ya makanya saudaraku, boleh kita dengarkan pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang mengatakan begitu. Tetapi kembali tetap kepada Alkitab. Karena pesan Yesus pun ada tertulis. 3 kali dia digodai, ada tertulis. Ya. Mari saudaraku, biar kita tahu betul kelemahan-kelemahan dan rencana-rencana musuh kita. Kalau tidak tahu kita kelemahan musuh kita akan gagal perang. Kenapa saudaraku? Capek nanti kita berperang karena kita tidak tahu
mengatasi kelemahan si jahat atau musuh kita. Jadi kalau kita sudah tahu bagaimana cara mereka menyerang kita, kita harus hati-hati supaya jangan tergoda dengan peringatan akan firman Tuhan. Pujilah Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Firman Tuhan saat hari ini luar biasa. Minggu kemarin, saudaraku, ya, Tuhan mengingatkan kita seperti itu. Tapi pada saat hari ini, ya, mari saudaraku, kita buka firman Tuhan, yaitu mengenai, saudaraku, bagaimana di hari-hari terakhir anak-anak Tuhan, Tuhan pesankan apa, saudaraku? Di hari-hari terakhir banyak anak-anak Tuhan kehidupannya itu suam-suam kuku. Tuhan ingatkan ini lagi. Suam-suam Kuku. Suam-suam kuku. Lebih baik panas atau lebih baik Dingin. Padahal ini orang-orang yang baik. Ya, supaya kita mengerti betul bagaimana Tuhan juga menegaskan, katakan ya kalau ya, katakan tidak, Tidak kalau tidak. Semua daripada itu adalah perkataan Tidak. jahat. Tidak ragu-ragu. Mari kita baca, saudara. Kita pelajari terus firman Tuhan. Ayo kita baca Wahyu 3 ayat 14. Dengan judul firman Tuhan saat hari ini adalah, saudaraku, kehidupan yang suam-suam kuku di akhir zaman. Dan ada nanti resikonya bagi mereka yang suam-suam kuku. Memang Tuhan mengasihinya. Ya, Tuhan masih mengasihinya. Walaupun dimuntahkan katanya, ya. Coba dibaca dulu, saudaraku. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Coba bergantian, ya. Jemaat di Laodikia. Biar saya di luar, saudaraku, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, saudaraku. Balik. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, lanjut ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Karena di hari-hari terakhir katanya apa, manusia-manusia durhaka, merasa dia mempunyai segalanya, saudaraku. Coba ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas Wah. telah dimurnikan Ya. dari api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Masih ada harapan. Ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Lanjut. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, bagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh
kepada jemaat-jemaat. Iya. Laodikia. Jemaat di Laodikia. Laodikia. Kita tahu saudaraku, kalau berbicara jemaat itu adalah suatu penggembalaan, atau bisa juga dikatakan suatu organisasi atau gereja, atau bisa juga dikatakan ajaran. Berbagai hal, ada 7 jemaat. Ya. Tuhan memang memuji semua ajaran-ajaran yang Tuhan sudah singkapkan di Alkitab. Tapi pada saat hari ini saudaraku, yang dimana diingatkan mengenai manusia harus benar-benar tegas dan benar-benar lebih baik panas atau lebih baik dingin. Jangan sampai som-som kuku. Kalau som-som kuku itu dimuntahkan, ya, karena judul pada firman Tuhan ini adalah kehidupan yang som-som kuku di akhir zaman. Ya. Saudaraku, firman penghakiman ini sangat menguatkan kita. Ya, anak Tuhan yang ragu-ragu akhir zaman akan dimuntahkan Tuhan. Yang ragu-ragu ini akhir zaman. Ya, namanya yang ragu-ragu saudaraku. Ini ciri-ciri yang ragu-ragu. Pertama, percaya tanda binatang, tapi belum yakin ini akhir zaman. Atau bisa juga dikatakan percaya akhir zaman tetapi nggak pernah memberitahukan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Banyak orang sekarang lebih fokus kedatangannya yang pertama, yaitu Injil keselamatan. Memperkenalkan Yesus yang datang kali yang pertama. Dialah itu, Yesus adalah Tuhan. Enggak seperti itu lagi saudaraku. Tetapi apa? Matius 24 mengatakan Injil kerajaan. Kita tahu, saudaraku, kita akan diungsikan ke kerajaan 1000 tahun. Injil kerajaan termasuk juga apa? Tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Mari saudara. Tapi kita harus melihat ciri-ciri kedatangan Tuhan itu. Memang dari dulu ayat ini sudah ada, tetapi penggenapannya belum sesuai dengan firman. Tapi sekarang sudah jelas, saudaraku, sudah jelas di depan mata. Ya, sudah apa yang sesuai dengan Alkitab sudah terjadi. Tak ada lagi yang ditutup-tutupi. Ya. Termasuk ini saudaraku, jemaat Laodikia adalah peringatan keras terakhir. Benar? Namanya som-som kuku. Yakinnya, tapi atau bisa juga dikatakan sang sial. Baru, roh, orang suruh dia doh. Baru. Tak ada lagi saudara. Ya. Jangan lagi ragu. Kita sudah melihat apa yang terjadi di hari-hari ini. Kesukaran manusia-manusia di akhir zaman. Ya. Mari. Lihat kejahatan-kejahatan semakin merajalela. Sedangkan pemimpin yang besar mengatakan gelap. Tahun ini adalah tahun Ya. ke-8. Bukan istilah saya mempromosikan itu, tetapi kita harus sadar dan betul-betul kita paham dan tahu betul kondisi sekarang ini sudah di ambang mana, sudah bagaimana. Jangan nanti seperti orang beriman. Makanya yang Tuhan pilih itu adalah orang yang bijaksana, yang punya hikmah, bukan orang yang beriman. Karena di atas daripada iman adalah perbuatan. Iman tanpa perbuatan, iman gak ada berguna. Jangan seperti orang-orang beriman. Oh, yakin Tuhan pasti bela. Oh, berarti dia tidak mau menggenapi apa yang tertulis. Sedangkan Alkitab mengatakan menuju masa yang sukar, kelaparan lah, gempa bumi, dan terjadi penyiksaan atau dibenci. Banyak anak-anak Tuhan tidak mau terima ini, saudaraku. Sedangkan kita siap mau apa yang terjadi, saudara. Ya, kita harus tahu apa isi hati Tuhan.
Kenapa? Bukan sembarangan Tuhan mengatakan pikul laku. Memang Tuhan katakan, aku adalah jalan kebenaran. Ya. Tapi juga dikatakan pikul laku. Ya. Tapi juga dia mengatakan, saudaraku, siap meminum darah dan daging Tuhan Yesus. Penyiksaan yang benar-benar terjadi. Bagi anak-anak Tuhan ya sudah tahu apa itu penggenapannya di Wahyu itu ya. Ciri-ciri manusia yang akan dimuntahkan Tuhan. Ini kita harus tahu. Namanya dimuntahkan, namanya muntah itu adalah suatu kejijikan. Sesuatu yang kotor. Suatu yang kotor. Benar. Maaf, ini kasar saudaraku. Biasanya yang dimuntahkan itu yang memakannya kembali apa saudara? Anjing. Ya, anjing. Sama juga seperti seekor babi yang sudah dibersihkan mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya. Begitu saudaraku. Yang pertama, ya, ciri-ciri yang pertama saudaraku, tidak membeli emas dari Yesus. Tadi ada ya, kita baca tadi ya. Belilah emas katanya. Artinya apa? Tidak mau kebenaran yang sesungguhnya. Tidak terima kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Sama dengan ini, tidak terima firman penghakiman. Karena sistem emas itu saudaraku, makin dihancurkan makin murni, makin dibakar makin murni, makin dibakar makin murni. Itu setahu saya. Kalau cara memurnikan emas. Artinya apa? Semakin ditekan harus semakin, oh terima kasih Tuhan. Semakin ditekan, oh terima kasih Tuhan. Saya sudah siap menggenapinya. Amin. Amin. Belilah emas itu tadi dia katakannya. Yang kedua, tidak memiliki pakaian putih. Tadi di Wahyu tadi. Sama dengan tidak melakukan atau tidak menggenapi firman penghakiman, tidak mau menggenapi. Ya. Yang ketiga, tidak memiliki minyak untuk mata. Yang artinya saudaraku tidak melihat keadaan zaman sekarang. Makanya dikatakan mempunyai mata Tapi tidak melihat. Apakah itu tujuannya untuk melihat Alkitab? Tidak. Artinya apa? Melihat jam. Melihat